Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Channel yang dimana akan selalu mendapatkan info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau mendapatkan update news terbaru mengenai perihal apalagi dunia cryptocurrency, kalian sudah harus tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan tombol notifikasinya, guys. Oke, dan gua doain gua karena gua lagi sakit meriang dan makanya gue agak telat. Biasanya subuh-subuh tuh udah harus konten lagi buat kalian pagi-pagi ya, sambil menikmati seruputan kopi dan dengan apa lagi tuh ya apa yang nasi uduk mungkin di tempat kalian. Oke, kali ini gue bakalan membahas tentang Bitcoin, guys. Jadi kalau kalian mau membeli altcoin atau Bitcoin sekarang, jangan dulu, guys. Gue saranin jangan dulu. Karena kenapa? Karena gue merasa bahwa dari segi technical analisisnya, sekarang Bitcoin itu lagi mencoba untuk mencari fase di mana dia titik supportnya, guys. Karena kalau kita lihat sekarang, memang orang-orang tuh masih mungkin Kang Bang, udah murah tahu harganya gitu kan. Yap, menurut kalian mungkin memang berubah dalam artian menurut kalian mungkin sudah harga murah terus kalian mau masih nyerok di Bitcoin atau altcoin lainnya gitu. Tapi gua saranin jangan dulu, guys. Karena kenapa? Karena perihal poin utamanya itu adalah Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin lagi turun, guys, otomatis semua koin-koin yang lain itu pasti akan turun juga. Dan begitupun kalau misalnya Bitcoin lagi naik, oke, otomatis dia semua altcoin yang lain itu pasti juga ikutan naik. Oke, jadi alasannya kenapa adalah kalau misalkan kalian lihat di candlestick-nya aja, ini tuh banyak tanda-tanda ya kalau misalkan memang lagi fase akan bearish, guys, turun lah gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini yang ini tuh udah bull, fase bullnya, terus candlestick bull, terus di sini ada candlestick bull juga, terus di sini ada inverter hammer kalau kalian tahu gitu kan, ini inverter hammer, terus ini juga kalau kalian lihat dua ini inverter hammer dan satunya ini itu bearish angle VNDS. Jadi memang kalau misalkan kalian nih, apalagi titik yang di sini, kalau dia sudah melewati list biru yang gua buat ini, otomatis trennya bakalan turun dan Bitcoin bakalan turun, guys, crash kayak gitu. Jadi kalau kalian, tapi kalau misalkan kita tunggu kalau dia agak naik ke atas membentuk higher low sama higher high-nya, jadi otomatis itu ada setidaknya kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini lagi fase di mana. Tapi secara awal dilihat dari sini, belum ada fase higher low-nya sama higher high-nya juga ya. Kita juga membentuk higher low sama higher high-nya di atas di sini ya mustahil, guys. Jadi ini akan menjadi tren turun dan mungkin paus-paus di luar sana pun lagi sementara menunggu momen penurunan dari Bitcoin itu. Jadi kalau kalian membeli Bitcoin atau altcoin lainnya, ya kalian bakalan nyangkut, guys, karena ya begitu bapaknya aja lagi tren turun seperti ini. Oke, ada updatean terbaru mengenai Bitcoin juga. Ini bisa menambah sedikit pengetahuan juga buat kalian. Updatean terbaru mengenai si Bitcoin ini. Jadi Bitcoin ini, guys, sekarang ini tuh lagi masa perdebatan di Amerika Serikat ya. Jadi kalau kalian mau tahu, jadi di sini jelaskan bahwa kita udah tahu bersama kalau misalkan Amerika Serikat itu selalu menjadi pemimpin keuangan global dalam hidup gitu, dalam hidup. Jadi kalau misalkan dolar naik, otomatis rupiah juga sama pun. Pokoknya itu akan menjadi tolak ukurnya dolar naik atau dolar turun. Itu aja. Seluruh dunia, guys, ya. Dan mata uang kayak rupiah, kayak rupiah, kayak apapun, lira di Turki segala macam itu akan mengikuti si mata uang Amerika Serikat ini. Cuman di sini dijelaskan bahwa jadi Bitcoin itu sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menjadi mata uang utama abad ke-21, guys. Jadi karena kelangkaannya, jadi itulah membuat aset sehingga dia disebut dengan emas digital kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya itu adalah Bitcoin ini siap sebenarnya Bitcoin ini sebenarnya udah siap untuk menjadi ekonomi dunia. Cuman ini ada persoalan namanya politik
politik negara guys. Jadi kalau kalian mengerti, gue paling suka banget sebenarnya politik tuh, bola-bola, gue suka banget serius. Jadi guys, di sini Bitcoin atau beresiko kalah dari negara-negara yang sudah merangkul inovasi. Oke, gue langsung di sini ada penjelasannya bahwa ada 2 insentif yang menonjol pada saat yang tepat ini guys. Ini sebenarnya saran aja dan sebagai timbangan juga buat kalian untuk melihat kondisi keuangan di masa depan itu seperti apa. Oke, di sini jelaskan bahwa untuk menggemakan pemimpin yang tak terhitung jumlahnya di industri keuangan, jadi Bitcoin itu menghadirkan melindungi nilai yang lebih baik terhadap inflasi daripada emas dan aset tradisional lainnya. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu guys, jadi di video-video gue udah banyak banget membahas tentang perihal Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sebenarnya dalam artian memberantas nilai inflasi guys. Jadi kalau kalian tahu, Bang, apa sih namanya inflasi itu, Bang? Jadi contoh inflasi itu seperti ini. Kalian tahu kan masa-masa kecil kalian nih yang umur kayak gua, tahun kelahiran 95 atau kayak atau kelahiran kalian lah berapa gitu kan. Kalau dulu di tahun gua, jadi kalau misalnya di masa-masa 2000-an itu, uang 500 rupiah itu udah bisa beli Indomie, udah bisa makan ketupat, udah bisa makan es, udah banyak lah dibeliin. Nah sekarang 500 rupiah, ya anggaplah 2010 ya, anggaplah 2000 berapa ya, anggaplah 2005 gitu kan. Nah itu 500 rupiah harganya masih banyak banget yang bisa kita belikan. Coba sekarang 500 rupiah itu bisa dapat apa? 500 rupiah itu hanya untuk di sisi gue, cuma untuk kalau misalkan kalian mau mutar ke kanan, kalau misalkan kalian pakai mobil, itu tuh ada kan abang-abangnya tuh kan, abang-abangnya tuh suka yang di situ kita kasih 500 rupiah. Itu sudah sekelas gitu. 500 rupiah kalau kasih permen itu baru cukup 1. Coba kalau kalian pikir ya, itu namanya inflasi. Nah sedangkan Bitcoin ini itu tuh nggak ada yang namanya inflasi. Inflasinya tuh kayak apaan sih, kagak ada. Tapi kalau uang itu bisa jadi guys. Jadi sekarang 2021 bisa aja uang 10.000 sekarang itu tuh di jangka 2030 mungkin itu uang 10.000 sekarang sudah menjadi 100 rupiah nilainya. Nah itulah yang akan menjadi sedikit pemikiran negara tuh sebenarnya harus mengadopsi Bitcoin ini di masa di masa abad 21 atau abad 22. Seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Oke, terus di sini juga dijelaskan bahwa jadi keuntungan yang mencolok kedua kalau Bitcoin itu adalah kemampuannya untuk melumpuhkan Cina dalam perlombaan eksistensial untuk melihat siapa yang akan memimpin ekonomi dunia ke depan selama sisa abad ke-21 dan memasuki abad ke-22. Jadi kalau misalkan negara Amerika Serikat mengesahkan Bitcoin akan menjadi ekonomi dunia gitu, ekonomi dunia. Jadi dolar akan beralih ke Bitcoin gitu. Itu akan menjadi Amerika tetap menjadi pemimpin. Kalau misalkan kalian tahu guys, jadi di era-era tahun belakangan ini, jadi dimulai tahun berapa ya itu. Nah, si Cina sama Amerika itu lagi gencatan senjata guys. Jadi kalau misalkan kalian ikutin berita tahun lalu, itu mereka sudah melakukan gencatan senjata antara Amerika dan si Cina ini. Bahkan kemarin kita sudah sempat bulan Maret lalu kita kayak melihat kayak krisis negara kan. Karena krisisnya nggak terlalu krisis lah, karena mereka lagi berbentrokan begitu guys. Jadi imbasnya kita yang semua negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti kayak gini itu bakalan kena guys. Nah, tapi di sini dijelaskan juga, keren banget gitu sih pas gue lihat penjelasannya. Jadi dari sudut pandang inovasi murni Amerika Serikat, jadi kalau dia mengambil peluang untuk berkembang jauh lebih cepat daripada Cina, jadi kami tahu Cina akan melakukan apa saja untuk membatalkan adopsi Bitcoin karena terdesentralisasi dan terdemokratisasi. Ya oke, gitulah. Prinsip bertentangan dengan Partai Komunis Cina. Pada intinya kalau misalkan Cina sekarang guys, misinya cuma satu, menggagalkan Bitcoin menjadi uang negara. Udah sesimpel itu. Tapi Amerika juga ingin bahwa Bitcoin ini juga bisa menjadi uang ekonomi pengganti dolar gitu.
Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa tapi di sini dijelaskan ini lagi-lagi dunia politik guys ya. Jadi, tapi dari sudut pandang yang lebih teknis dalam jangka panjang jika dolar terus melemah, oke. Jadi kalau misalkan sudah negara Amerika mengambil akuisisi si Bitcoin, otomatis kan dolarnya akan melemah tuh kan. Jadi akan berisiko kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan utama di seluruh dunia. Nah, oke. Jadi inilah yang berisiko membiarkan Cina menjadi mata uang cadangan pilihan oleh bank. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan jadi ini tuh sebenarnya gimana ya, dalam artian tuh politik banget lah, politik Bitcoin. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat mengambil alih si Bitcoin menjadi aset negara atau uang keuangan, otomatis di sisi lain dolar akan melemah kan, dolar akan melemah. Dan di sisi lain bank otomatis mengambil alih, kan bank udah terbentuk dari abad berapa woy gitu kan. Otomatis bank akan mengambil Cina sebagai uang cadangan, ngerti nggak? Nah jadi antara ngeri, jadi si Bitcoin ini Amerika Serikat ini takut juga Bitcoin ke depannya pas ketika udah menjadi uang negara dunia, uang cadangan dunia gitu kan. Anggaplah Amerika mengambil alih gitu Bitcoin, mengesahkan. Takut juga ke depannya Bitcoin ini tidak berkembang. Di sisi lain, Cina udah dilirik oleh bank-bank sehingga diambil menjadi uang cadangan dunia. Waduh, bagaimana menurut kalian guys? Pokoknya mantulita banget sih ini, apa namanya, politik negara banget ya. Menurut kalian gimana guys? Jadi bagaimana sih sebenarnya Bitcoin ini ya? Oke, tapi ini yang tadi itu hanya sebatas berita selewengan ya. Sebenarnya buat inspirasi aja buat ke kalian bagaimana pengaruhnya uang negara, Bitcoin dan lain-lain itu mempengaruhi dunia guys, mempengaruhi pemerintahan ya. Tapi jadi sini juga ada penjelasan sesingkat-singkat. Jadi Ray Dalio, kalau kalian nggak tahu Ray Dalio itu, sabar ya. Oke, gue ketik aja Ray Dalio. Jadi kalau kalian tahu Ray Dalio itu adalah seorang kayak investor miliarder di Amerika Serikat. Nah, dia menjelaskan bahwa bakalan Bitcoin ini tuh menjadi investor karena dia menganggap Bitcoin memiliki potensi sebagai lindung nilai terhadap inflasi kebijakan moneter bank sentral. Ya, jadi kalau misalkan kalian tahu, jadi dulu Ray Dalio ini adalah orang yang menentang Bitcoin, guys. Tapi sekarang dia sekarang dalam artian kayak paling kekeh kalau Bitcoin tuh bakalan maju gitu. Kayak wah gitulah. Tapi di sisi lain guys, semua ada hatersnya ya. Jadi sisi lain ada yang menjelaskan bahwa Bitcoin itu mungkin tidak bertahan lebih lama seperti itu. Ini menurut Profesor Senior Universitas Cornell. Wow, gimana menurut kalian? Kalau pendapatnya sih sebenarnya gini, sesimpel. Bitcoin itu sendiri mungkin tidak bertahan lebih lama karena penggunaan teknologi blockchain oleh Bitcoin tidak terlalu efisien. Mengingat bahwa Bitcoin tidak berfungsi dengan baik sebagai media pertukaran. Jadi itu dia. Jadi kalau kalian tahu, udah lihat video gue sebelumnya, jadi Bitcoin itu sebenarnya adalah bagus untuk nilai aset ya. Nilai aset bagus, untuk investasi bagus. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai nilai pertukaran uang, jadi transaksi, itu pajaknya gede banget guys. Gede banget, sumpah gede banget. Jadi inilah yang membuat kayak nggak pantas gitu, nggak layak. Apakah Dogezilla guys ke depannya? Aduh, gue nggak tahu lagi harus bahas apa ke kalian. Udah pada intinya gue udah sharing ke kalian. Pada intinya, kalau kalian ingin membeli Bitcoin atau mau membeli altcoin lainnya, jangan sekarang dulu guys, karena sekarang lagi fase dimana babak terakhir Bitcoin sudah mau expire guys. Perjanjian expire-nya ya. Otomatis akan banyak pembaruan dan otomatis kita belum tahu bagaimana kepastian negara Amerika Serikat mengambil alih Bitcoin ini atau tidak gitu. Oke. Yap,
kalian tunggu aja, tinggal santuy aja dulu dengan market yang sekarang. Jangan dulu lah membeli-beli dulu. Kalau gue saranin gitu, kalau misalkan sudah ada take profit, kalau ada token kalian yang kalian hold sudah untung, take profit aja dulu, karena kalian bakalan rugi kalau ngehold guys, karena ya bakalan turun lagi guys akhir-akhir Natal ini guys. Udah gitu aja, thank you banget udah mau denger ocehan gua guys. Dan gua mau ingetin ke kalian, gua ngadain giveaway 1 juta untuk 5 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan 200.000. Syaratnya gampang aja, tinggal kalian subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Gua bakalan undi tanggal 25 Desember 2021. Lari, terbang dan berlari, nah gitu kan. Udah gitu aja pembahasan kali ini. Sehat selalu di hari Sabtu ceria, dan siapkan telepon pacar kalian, gimana jadi malam minggu atau enggak gitu kan. Oke, gitu aja. Titip salam sama keluarga kalian dari gua. Salam Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.